Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur, Bapak Kiai Muhammad Ali beserta seluruh staf Jamaah Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Terlalu banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi kadang kesempatan ini kita abai untuk melaksanakannya, termasuk dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan di sisa hidup kita Allah sayang kepada kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Mari kita gunakan kesempatan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena 5 kesempatan kata Rasulullah. Pertama, kesempatan muda sebelum datang tua, kesempatan lapang sebelum datang sempit, kesempatan berkecukupan sebelum datang kemiskinan, ketidakberkecukupan. Kemudian kesempatan ketika dalam keadaan muda sebelum datang tua, dan kesempatan hidup sebelum kita nanti akan mati. Hidup ini bergantian, karena makna khalifah itu adalah kita saling menggantikan antara satu dengan yang lain. Kemudian salawat dan salam marilah kita bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul kultum singkat saya pada ba'da zuhur ini adalah terkait dengan cara mengatasi marah. Tentunya jamaah pernah marah dengan istrinya, atau sebaliknya dimarahin oleh istrinya. Tuh bisa jadi terjadi. Bisa jadi kita marah kepada teman kita, bisa jadi marah kepada atasan kita, bisa jadi marah kepada bawahan kita. Karena sifat marah itu adalah sifat fitrah alami yang dimiliki oleh semua manusia. Tinggal cara mengatasinya ketika kita sudah dalam kondisi marah. Rasulullah mengatakan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah Innamasyadidu la yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah ketika dia mengendalikan marahnya. Ketika dia marah, kalau itu tidak bisa dikendalikan, bukanlah orang yang kuat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu dalam surat Ali Imran Allah gambarkan adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh. Ini cirinya. Berarti marah itu pasti ada ke setiap orang. Caranya kata Allah, orang yang bertakwa itu salah satunya adalah mampu mengendalikan amarahnya, mampu menahan amarahnya.
bukan lagi mengendalikan, tapi ketika dia belum marah, harusnya marah, tapi dia menahan diri untuk tidak marah. Kemudian pastinya setelah itu wala afina 'anil nas, memaafkan. Maka kita di dalam kehidupan ini, kalau kita sudah terlanjur menyampaikan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, seperti kaca kalau sudah pecah, kalau sudah retak, ketika kita sambung satu persatu pasti ada bekasnya. Sama dengan ketika kita marah pada orang lain pun akan di dalam memorinya itu akan mengatakan, wah, saya pernah tersakiti hatinya oleh kata-katanya, saya pernah tersakiti hatinya gara-gara kebijakannya. Bisa saja terjadi kepada kita. Nah, untuk itu di dalam kisah Nabi Adam dengan Siti Hawa dan iblis, ini bagaimana, saya flashback ke belakang, bagaimana sih rupa iblis ketika dia mau menggoda Adam. Pastinya dalam bayangan kita, iblis itu sosoknya menakutkan, wajahnya menyeramkan, dan tentunya kalau kita lihat dia, pasti kita akan lari sekencang-kencangnya. Itu dalam pikiran kita. Tetapi tidak seperti itu. Ketika Nabi Adam ingin mendekati buah khuldi, maka yang datang iblis itu dalam bentuk yang baik, dalam bentuk istilahnya yang tidak menakutkan oleh siapapun. Apa yang dia katakan? Yuk, dia ajak berteman, padahal itu untuk menjerumuskan. Sama dengan ketika kita ingin marah, pasti yang ada di dalam diri kita adalah bisikan setan. Dan ketika bisikan setan itu ada dan kita penuhi, maka terjadilah yang namanya marah. Setan pasti akan senang. Ketika suami istri bertengkar, marah, pasti dia akan senang. Karena tugasnya adalah bagaimana agar kehidupan rumah tangga itu tidak bahagia, tidak sakinah, tidak mawaddah, tidak warahmah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 itu kan ada setan yang menggoda rumah tangga biar mereka itu tidak akur selamanya. Maka tugas kita, karena kita memiliki sifat fitrah suka marah, tugas kita adalah mengendalikan marah itu di dalam kebaikan. Kalau kita lihat kemungkaran, pasti kita marah, itu lebih baik. Bahkan kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan kita, ya dengan lisan kita. Kalau tidak bisa juga, ya dengan hati kita. Kita cukup berdoa. Jangan sampai itu terjadi pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kalau yang mengendalikan amarah itu? Pertama, caranya ketika kita sudah terlanjur marah, ucapkanlah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang dilakukan apa lagi? Kalau kita marahnya dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Marahnya dalam keadaan duduk, berarti kita berbaring. Jadi posisi yang tinggi kepada posisi yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, kita diam, tidak bicara apapun, biar ada jeda bahwa yang kita ucapkan, tindakan marah kita ada jedanya. Kemudian yang terakhir adalah kita berwudu. Tadi saya sampaikan bahwa amarah itu datangnya dari api, api itu datangnya dari setan. Jadi ketika setan sudah menguasai kita dengan amarah, kita harus dinginkan dengan apa? Dengan berwudu. Untuk itu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, karena hidup kita ini hanya sebentar, hiduplah yang berarti tanpa menyakiti siapapun. Kalau kita sudah menyakiti orang lain, segeralah meminta maaf. Kenapa? Karena kalau kita tidak ketemu selesai di dunia,
pasti ketemunya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita tidak mau. Kita tidak mau, tidak menginginkan, apalagi nanti berlanjut sampai di akhirat. Dan banyak terjadi gara-gara warisan antara adik dengan kakak, tidak pernah bicara, tidak pernah tutur sapa, tidak pernah kalau ketemu juga tidak mau. Ini membahayakan bagi kita, bagi kelangsungan kehidupan kita. Karena hidup ini pilihannya hanya dua, kita mau masuk neraka atau masuk surga, tidak ada di tengah-tengahnya. Insya Allah dengan hati yang bersih, dengan ilmu yang sering kita tuntut, kita amalkan, kita aplikasikan, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nantinya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.